Itu udah ganti kayak apa baru dikasih jawabannya. Ya Allah, buka-buka. Buka-buka tuh. Yo. Bukan kalau. Jadi kita mulai saja, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Firstly, let us rise our gratitude to the God Almighty who has given us a good healthy, a good time in order that we can still conduct our lecture, namely English semantics. Inshallah, we are going to continue our lecture today. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Ini pertemuan yang kedua. Means that time to performance for group 1. Jadi ini waktunya untuk penampilan kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan menampilkan materinya dengan judul apa tadi judulnya? Studying meaning, sir. Judulnya adalah Studying Meaning. Oke. Jadi coba kita lihat dulu sebelum saya persilahkan kepada kelompok 1, group 1. So this is your material. Ini adalah materinya. Apa yang akan dipelajari di situ yaitu studying meaning, mempelajari tentang arti. Adapun sub-sub babnya yaitu bagaimana grup 1 ini, kelompok 1 mampu menjelaskan perbedaan antara pragmatics dengan semantik. Ya, yang sederhana saja. Di mana letak perbedaannya antara pragmatik dengan semantik? Pragmatics distinguish from semantics. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua yaitu types of meaning, jadi jenis-jenis artinya. Kemudian tipe ketiganya subbab ketiganya yaitu semantics. Ya itu aja. Dan bagi kelompok yang lain ini kan tidak terlepas dari overview dan summary-nya. Seperti itu. So to shorten the time, I would like to please group 1. Ya, Suci together with Gio, Hergiuliana. Ya. Yes, sir. Time is yours. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, I want to express my great thanks to our God Allah Subhanahu wa Taala. Because of Allah, we can meet again by this Zoom. And to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we always send salawat and salam by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And we are from the first group. Me, Suci Rahas, as moderator, and Hergiuliana. And our topic today is about studying meaning. And studying meaning
there are three parts. The first is pragmatis, distinguished from semantic, and the second is type of meaning, and the third is semantic. And I will explain to you about the types of meaning atau jenis makna. Nah, menurut Chair 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada atau tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna referensial dan non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Lalu berdasarkan kriteria. Ya, sorry. Adakah ini yang dimonitor? Ini kayak yang dibaca di monitor? Ini kayak yang dibaca di monitor pengantar semantik? Yang saya tampilkan itu kan yang dibaca di bagian mana? Iya, Sir, tapi oh iya, saya salah, Sir. Langsung Kak masuk di jenis, harusnya pengertian dulu. Oke. Ya. Jadi just informing, jadi informasikan juga bahwa di bagian sini saya ambil supaya saya bisa atur, saya bisa tampilkan supaya temannya juga bisa lihat. Oke. Please continue. Ya. Jadi selanjutnya yang pertama adalah semantik yang perlu kita ketahui apakah semantik itu. Nah, ini berdasarkan yang dikirim sama Guru Ta, yang link paling terakhir dari 4 link yang dikirim sama Guru Ta. Bisa dibuka, teman-teman. Nah, apakah semantik itu? Ada 2 cabang utama linguistik yang menyangkut kata, yaitu etimologi, studi tentang asal, dan semantik atau ilmu makna. Nah, studi tentang makna kata, di antara kedua ilmu itu, etimologi sudah merupakan disiplin ilmu yang lama mapan, sedangkan semantik relatif merupakan hal yang baru. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya tanda atau lambang or sign. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Braille pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik oleh Chair 1994. Sebuah kata, misalnya buku, terdiri atas unsur lambang bunyi yaitu B, U, K, U, dan konsep atau citra mental benda-benda atau objek yang dinamakan buku. Makna kata buku adalah konsep buku yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata buku. Dalam analisis semantik juga harus disadari karena bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan bahasa yang sangat erat dengan masalah budaya, maka analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Nah, itu tadi bagian dari semantik. Selanjutnya, move to types of meaning. Oke, untuk types meaning referensinya di mana? Jenis di situ, Sir, di paling bawah, di sini, Sir. Di bawah ada jenis makna, Sir.
Oke, ini ya. Iya. Oke, next is type of meaning atau jenis makna. Nah, menurut Cheyer 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada atau tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna referensial atau non-referensial. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Lalu, berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain, dapat disebutkan adanya makna-makna. Makna-makna asosiatif, konolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya. Ya, yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. And the second, makna referensial dan non-referensial. Okay. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referensial dari kata-kata itu bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut kata bermakna referensial. Nah, selanjutnya yang ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial. Sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi. Menurut denotatif ini menyangkut informasi faktual objektif. Nah, selanjutnya yang keempat, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna. Namun, dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Perbedaan antara makna kata dan istilah dapat dilihat dari contoh berikut. Seperti contoh yang pertama, tangannya luka karena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun, dalam bidang kedokteran, kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian pergelangan sampai ke pangkal bahu. Selanjutnya yang kelima, makna konseptual dan makna asosiatif. Leach 1976 membagi makna menjadi makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kemudian yang keenam,
makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya. Secara leksikal maupun secara gramatikal, contoh dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. Sedangkan peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya, peribahasa seperti anjing dengan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Ihwal yang tidak pernah akur. Dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya atau arti leksikal, arti konseptual atau arti denotatif disebut mempunyai kiasan. Jadi bentuk seperti putri malam dalam arti bulan, kemudian raja siang dalam arti matahari. Itulah Sir dari pemaparan materi dari saya. Sebenarnya yang bagian pertama itu Sir pragmatik, tapi karena itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Sergio Liana. Jadi tadi kan ada 3 subbab di studying meaning. Terus yang tersisa belum dibahas itu bagian apa? Pragmatik, Sir. Membedakan perbedaan pragmatik dengan semantik. Kemudian subbab yang kedua tadi, subbab yang kedua pembagian types of meaning itu yang tadi dibahas. Yes, Sir. Kemudian yang subbab ketiga, apa tadi subbab ketiga? Subbab ketiga semantik. Sir, itu pengertian semantik. Oke, pengertian semantik. Oke, sudah include di situ ya. Yes. So, Suci has discussed about the types of meaning and then the definition of semantic. Itu ya. So, yang tersisa belum ada penjelasannya adalah how to distinguish between pragmatic and semantic. Bagaimana membedakan antara pragmatik itu dengan semantik. Oke. Bagaimana Gio? Ada kabarnya Gio? Apakah sudah masuk? Selalu kesian, Sir. She's still always on, Sir. Selalu coba, Sir, untuk masuk, tapi dia tidak bisa. Memang kesian jaringannya, Sir. Oke. Terus kalau Suci, coba sedikit pengetahuannya tentang pragmatik dengan semantik tadi itu. Semantik kan tadi sudah ada. Semantik sudah ada, kita bisa raba-raba bahwa seperti itu. So how about pragmatics? Bagaimana tentang pragmatik? Gimana kira-kira mendasarnya itu hubungan eratnya antara pragmatik dengan semantik? Gimana kira-kira? Pragmatik itu, Sir. Ya. Apa namanya? Kan semantik itu mencakup apa arti ungkapan, sementara pragmatik itu Sir mencakup apa yang dimaksud pembicara dalam menggunakan ungkapan. Oke, apa yang dimaksud oleh pembicara? Oke. Iya. Boleh dikasih contoh?
Seperti apa contohnya? Oke. Boleh dikasih contoh seperti apa contohnya kalau kita mau membedakan antara pragmatik dengan semantik? Yang dijelaskan Suci tadi itu tentang tipe-tipe itu sudah masuk tadi, semantik itu sudah masuk dengan berbagai contoh. Ya, kira-kira kalau pragmatik itu di bagian apanya? Di bagian apanya kalau pragmatik? Pragmatik. Bagaimana yang lain? Ya. Ini dimaksud pembicara dalam mengungkap pragmatik, mencakup apa yang dimaksud pembicara dan menggunakan ungkapan dalam menggunakan ungkapan. Itu pragmatik, Sir. Kan pembicara, Sir. Jadi mungkin semacam body language. Oke. Kayak pembicara yang mengungkapkan kalau misalnya kita talking sama orang. Nah, coba lihat di monitor, mungkin bisa ditangkap itu. Ada itu yang di bold, perbedaan semantik dengan pragmatik. Coba lihat. Ini ada di overview-nya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa overview juga itu menentukan ketika membuat paper ya. Nah, coba lihat, ini overview, ini saja. Oke. Tadi kan sudah, semantic is the study of the toolkit or meaning knowledge, encoded in the vocabulary of the language and its patterns for building more elaborate meanings up to the level of sentence meanings. Pragmatics is concerned with the use of these tools in meaningful communication. Pragmatics is about the interaction of semantic knowledge with our knowledge of the word, taking into account context of use. Ini gampang sekali. Bisa juga pakai contoh bahasa Bugis. Bagaimana bahasa Bugisnya yang ada unsur pragmatiknya. Jadi sudah kena tadi. Jadi ada tadi disampaikan Suci. Jadi pragmatik itu cenderung kepada body language. Jadi meskipun tidak ada kata-kata itu keluar, itu sudah bisa itu sudah bisa mengandung makna. Meskipun itu body language kan tidak ada di bahasa atau terucap, jadi tidak ada utterance, tidak ada ujaran, tidak ada lafaz, tapi kira-kira itu mata juga bisa berbicara. Kedipan mata itu ada artinya juga. Kalau nakasih bola matanya ada artinya juga. Itu lagi kalau kedip mata satu kali atau dua kali ada juga artinya. Kalau kedip matanya itu berkali-kali itu juga ada artinya. Apakah itu masuk unsur semantik atau pragmatik? Seperti itu. Pragmatik. Ya, coba Suci sedikit. Nanti kita diskusikan. Nanti saya lempar sama teman-temannya. Tambah dulu pragmatik. Bagus minta di semantik. Yes, sir. Ya, coba tambah komentarnya sedikit tentang pragmatik. I really don't know, sir. Betul-betul nggak aku pelajari itu, sir. Ini bisa dilihat, Suci. Ini bisa dilihat. Minimal Suci bisa bahasakan sendiri nih. Pragmatics is concerned with the use of this tool. Ini tadi semantik, ada kan toolkit dia bilang di situ. Ya, ini toolkit. Ini dia kasih tanda petik. Jadi semantik itu adalah toolkitnya, pragmatics itu adalah penggunaan dari toolkit itu. Penggunaan tadi ini, penggunaan ini. Nah, sama ini misalnya contoh bagaimana tingkatan pemahaman kita ketika kita mendengar suara orang kita lihat dengan tidak.
bagaimana proses pemahaman kita jika hanya audio yang kita dengar. Mungkin beda meskipun kita virtual begini, tapi kita bisa berkuliah yang bicara seperti ini. Ini contoh. Ini kan bisa saja saya hilangkan gambar saya di sini seperti ini. Ini kan hilang. Ini kan hilang. Saya tidak tampil di layar, tapi audio ada. Tapi itu mungkin ada pengaruhnya sedikit. Tetap ada pengaruhnya ketika visual juga ada seperti ini. Nah, itu anunya. Ini ada tool-nya, kemudian ada pragmatic. Nah, pragmatic itu is about the interaction of semantic knowledge. Jadi ini coba. Ini saya tidak terjemahkan karena ditahu interaction of semantic knowledge with our knowledge of the word, taking into account context of use. Jadi bagus sekali nih overview-nya, penjelasan overview. Oke, sedikit Suci baru kita lempar kepada teman-temannya untuk diskusi. Pasti ada, sudah kena nih tadi. Tinggal mau dikasih terus sedikit itu body of language. Ya, body of language. Makanya saya pancing tadi, coba bisa juga pakai contoh bahasa Bugis bahwa seperti ini maksudnya. Tadi itu sudah ada contoh bagaikan anjing dan kucing, bagaikan kucing dan tikus. Itu kan bisa kita maknai. Itu sudah dijelaskan tadi dalam unsur semantik. Nah, sekarang pragmatik. Please Suci. Sebelum kita lempar sama temannya sedikit saja. Ya, mana videonya Suci? Hilang ya? Yes, sir. Oke. Masih ada komentarnya Suci? Kalau pragmatik kan sir kan body language. Nah kalau semantik arti yang katanya sir kayak pragmatik itu saya. What I'm talking to you itu semantik sir. Oke. Baru. Oke. Ini menarik sebenarnya. Saya mau lempar kepada temannya. Oke. Seandainya ada Gio, mungkin bisa jelaskan itu pragmatik lebih jelas, tapi tidak apa-apa. Saya buka kesempatan kepada yang lain. Apakah mau menanggapi, bertanya, tapi jangan dulu bertanya. Saya cuma arahkan respon dulu tentang pragmatik. Menarik ini, yang mendasar saja, tidak usah dulu masuk terlalu dalam. Cukup kita bisa membedakan sedikit apa itu semantik dengan pragmatik. Oke, yang lain siapa? Please aktifkan audionya. Ya, boleh diaktifkan audionya. Silakan aktifkan audionya. Siapa aktif audionya? Silakan. Oke. Itu saja sedikit bagaimana membedakan pragmatik dengan semantik. Saya dia. Siapa yang punya ide? Umul Her, kenapa cemberut begitu Umul Her? Ini guru udah saya ya masuk sekarang. Iya. Oke, silakan Umul. Siapa? Sedikit saja. Ini sir, ada dikirimkan dasar Hergio tentang pragmatis sir. Apa itu? Bisa kubacakan sama teman-temanku sir. Mungkin mereka. Boleh. Ya. Ya sir. Jadi membedakan pragmatik dari semantik. Nah, step Hoenis. I'm sorry sir, karena di sini mati lampu sir. Oke. Survei singkat, prinsip dan definisi pertanyaan. Prinsip atau definisi apa yang telah ditawarkan dalam literatur untuk membedakan pragmatik dari semantik. Nah, pertanyaan tentang bagaimana semantik berhubungan dengan teori pragmatis. Semantik berkaitan dengan aspek makna yang tetap konstan setiap kali ungkapan tertentu diucapkan.
Semantik mencakup apa arti ungkapan, sementara pragmatik mencakup apa yang dimaksud pembicara dalam menggunakan ungkapan. Sejalan dengan itu adalah standar kata Green 1989 untuk membedakan antara apa arti kalimat dan apa yang ingin disampaikan oleh pembicara melalui pengucapan kalimat, dan untuk membatasi peran semantik untuk menjelaskan arti kata dalam istilah. Kondisi yang harus dipenuhi agar kalimat tersebut digunakan untuk menggambarkan situasi secara jujur. Dengan demikian, aspek penafsiran ucapan yang tidak melibatkan kondisi kebenaran umumnya dianggap di luar dominan semantik. Nah, Green kembali mengatakan, apakah suatu ucapan adalah janji, prediksi, atau pernyataan, dan bagaimana ekspresi metaforis dipahami dalam masalah pragmatik. Semantik adalah komposisi arti dari ekspresi kompleks berhubungan dengan cara yang dapat diprediksi dengan makna bagian dari mana ekspresi itu dibangun. Makna keseluruhan adalah fungsi dari makna bagian-bagian. Nah, pragmatik di sisi lain adalah studi tentang bahasa yang terletak dari Gorcia dan MC Cornell Gina 1990 mengatakan, menambahkan peringatan ini karena pengalaman langsung dengan interpretasi bahasa adalah pengalaman dengan menggunakan interpretasi. Bagaimanapun kita tidak bisa pastikan terlebih dahulu fenomena mana yang secara eksklusif termasuk dalam dominan semantik dan mana yang ternyata membutuhkan perhatian. Oke. Hilang audionya ya, Suci ya. Oke, well. How about the others? Bagaimana yang lain? Ada yang bisa kasih ide dulu? Mungkin ada yang paham. Sudah bisa tangkap maksudnya Suci tadi. Saya, Sir. Oke, please. Antara semantik dengan pragmatik, kan semantik tadi, Sir, berkaitan dengan bagaimana itu terkait dengan makna-makna kalimat yang jelas tadi Suci, Sir. Misalnya kayak anjing, bagaikan anjing dengan kucing itu kan maksudnya tidak bisa bersatu. Nah, sedangkan pragmatik itu bagaimana kemampuan seseorang untuk mengaitkan kalimat-kalimat sesuai dengan konteksnya, maksudnya sesuai dengan situasi yang cocok, bagaimana kita menyampaikan kalimat itu. Misalnya, ada misalnya dua orang teman, penggunaannya ini Sir semantik, bagaimana ada dua orang yang berteman tetapi tidak saling tidak cocok, jadi itu berarti mereka itu bagaikan anjing dan kucing, maksudnya tidak cocok. Ini Sir yang pragmatik, penggunaannya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Oke. Begitu pemahamanku tentang semantik dan pragmatik. Oke, good idea. Once more, satu lagi, siapa lagi? Saya masih butuh satu dulu, baru saya perlihatkan. Semua sudah kena, sudah masuk. What about the others? Bagaimana yang lain? Nabila, Muzkiyah, Ainun, Muhammad, siapa ini? Kaprawi, Sir. Kaprawi. Mana Umu? Keluar Umu? Ada di Sir. Yes, Sir. Oke, saya mau dengar Umu dulu. Karena campur terus tadi di situ. Nggak tahu apa masalahnya. Mana Umu? Yes, Sir.
Untuk saya, untuk dasar-dasar pelajaran semantik ini saya sudah cukup mengerti, Sir, dasarnya bahwa semantik ini pada dasarnya mempelajari ilmu tentang makna-makna dari suatu kata, Sir. Sudah cukup paham saya dengan dasar-dasarnya itu, Sir. Oke, bagaimana dengan pragmatik? Pemahamannya tentang pragmatik? Bagaimana dengan pragmatiknya? Oke, saya minta lagi Maria kah atau siapa Maria? How far you understand about pragmatics? What is your idea? Oke. Saya Maria, kalau dari sepemahaman saya yang pertama tadi kalau semantik membahas tentang makna dari satu kata atau makna dari satu kalimat, sedangkan pragmatik itu ilmu bagaimana kita bisa memilih satu kata yang berdasarkan dari semantik tadi untuk dikeluarkan dengan melihat beberapa keadaan, kayak dengan siapa kita bicara, di mana kita bicara, suasananya bagaimana. For example, kayak bagaimana kita bicara dengan guru. Tentu kita harus memilih kata yang tepat dengan makna yang tepat. Begitu hubungannya sama antar dan pragmatik kalau menurut pemahaman saya. Coba saya minta lagi idenya Nurul Muzkia. Kamu dengar dulu komentarnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya minimal berkomentar tentang pemahamannya. Oke, please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sedikit sependek pengetahuan saya. Bisa ditambah-tambah suaranya, mungkin kecil suaranya. Oke, Sir. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit sependek pengetahuan saya tentang semantik dan pragmatik. Kita ketahui bahwa semantik adalah suatu ilmu yang membahas tentang makna-makna dalam suatu kata. Nah, bagaimana hubungan antara semantik dengan pragmatik, yaitu pragmatik adalah seorang pelaku sebagai kita memilih suatu makna dengan penggunaan bahasa tubuh. Bagaimana cara tubuh merespon atau mengolah makna-makna yang terdapat di kata tersebut. Oke, good. Satu lagi, Nabila. Please, Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang saya tangkap dari penjelasan dari teman kita itu Suci, semantik itu tentang suatu kata yang memiliki makna, sedangkan pragmatik itu alat untuk bagaimana cara mengungkapkan satu makna dalam kata dalam suatu kata. Jadi intinya semantik itu suatu kalimat yang memiliki makna, kemudian pragmatik itu alat untuk menunjukkan suatu makna dalam kalimat tersebut. Oke, good. Saya minta lagi Ainun. Coba Ainun. 1 menit atau setengah menit. Ainun lagi di luar ya? Yes, Sir. Luar. Kayaknya tidak ada yang dengar Ainun. Siapa lagi? Sri Lestari. Where are you? Off lagi videonya. Coba idenya. Bulan. Nah. Jangan-jangan baru bangun lagi di situ. Ya. Anda tidak jelas ku dengar tadi anunya present. Iya, karena baru masuk. Oke. Cuman itu ya. Oke. Siapa lagi? Mana Kak Frawi? Mengerikan diri lagi Kak Frawi ini. Tidak terlihat.
Oke, well. Jadi sudah benar semua tadi dan sudah mengena. Jadi intinya itu kalau semantik mempelajari tentang susunan kata, apa itu, mulai dari katanya, hurufnya katanya, frase, klausa dan seterusnya. Itu yang diurus oleh semantik. Tapi kalau pragmatik itu lebih luas lagi karena pragmatik itu akan menerjemahkan itu yang ada pada semantik itu. Bagaimana, kapan penggunaannya, kalau ini dipakai seperti apa suasananya. Ya, kira-kira bagaimana kalau kita pakai itu bahasa yang tua lebih daripada yang lebih tua daripada kita atau lebih mudah, pragmatik yang tahu itu. Ya, jadi tidak selamanya kata itu yang benar cocok dengan suasana dengan orang yang kita ajak ngomong. Bisa dipaham ya? Jadi kira-kira bagaimana itu? Maukah kita bicara sama guru tak dengan kata-kata iko atau ibi? Nah, yang mana cocok? Nah, itu adalah ilmunya pragmatik. Itu adalah ilmunya pragmatik yang membahas tentang itu. Nah, saya pikir bisa dipaham bagian situ ya. Bisa dipaham di situ. Karena sudah menjelang maghrib juga ini, saya mau dulu perlihatkan. Saya lagi memperlihatkan ini. Saya carikan dulu sebentar. Oke. Coba kita lihat ini. Ini terakhir, jadi apa itu semantik? Jadi semantik itu pokoknya semantik. Tunggu saya perbaiki posisinya. Supaya bisa kelihatan semua, oke. Jelas ya, bisa dibaca di situ coba ya. Kalau perlu dipin ya. Jadi ini antara perbedaan semantik. Ya. Jadi kalau semantik itu dia akan menganalisis kata-kata dalam bahasa, ya, dan hanya berurusan dengan teks dan menganalisis kata-kata. Sementara pragmatik adalah bidangnya itu lebih luas lagi karena dia akan menganalisis apa arti ekspresinya. Itu tadi, bagaimana itu ekspresi wajahnya, bagaimana ekspresi matanya, itu pragmatik yang punya urusan. Ya, itu kan bisa kita lihat apa yang dimaksud pembicara, faktor kontekstual atau kesimpulannya. Contoh kecil saja. Biar sementara saya bicara di sini, kalau ada misalnya yang lagi main-main di depan, meskipun saya sementara bicara lancar, tapi kalau ada body language saya, mata saya membalalak begitu, pertanda bahwa jangan lanjutkan, jangan lakukan sesuatu di hadapan saya, meskipun lain yang saya sampaikan, tapi body language saya itu mengatakan yang lain. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Itu adalah bagian dari pragmatik. Jadi itu bisa menafsirkan. Contoh ini. Kalau ada orang datang ke rumah tak, kebetulan itu mangga di depan rumah banyak buahnya, dibilang, banyaknya buat mangga tadi dan sudah masak-masak kayaknya. Bagaimana remisinya itu? Apakah warna merah isinya atau bagaimana, berarti secara struktur kalimatnya itu urusannya semantik. Tapi kalau yang pintar dan tahu tentang pragmatik, kita sudah bisa tafsirkan bahwa orang ini mau sekali makan mangga. Karena tidak mau juga terus-terus bilang minta ke mangga tak, karena kasar sekali kalau bilang minta ke mangga tak. Datang ke rumah bilang, "Weh, minta ke bunga-bunga tak? Cantiknya bunga-bunganya, minta lalu ke itu bunga-bunganya," misalnya. Misalnya bilang banyak anaknya itu bunga-bunganya, ya. Kalau bilang tidak ada anaknya, bilang jangan minta. Dikasih lagi anaknya, minta lagi poknya. Nah, jadi itu kan itu ada etika-etikanya. Jadi berhubungan dengan etika. Apalagi kita orang Bugis, jadi banyak mengartikan tentang pragmatik. Oke, pokoknya ini ada penjelasannya di sini banyak. Ada di mana letak-letak perbedaannya. Jadi
secara konteks itu semantik tidak mempertimbangkan konteksnya, tapi pragmatik itu mempertimbangkan konteksnya. Itu. Jadi semantik berkaitan dengan konseptual, semantik berkaitan dengan kosakata dan tata bahasa. Sementara pragmatik itu ya apa yang makna yang dimaksudkan pembicara, faktor kontekstual dan kesimpulan. Ya, pokoknya seperti itu. Yang jelas sudah kena semua. Nanti kita share ini. Oke, finally Suci, nanti tetap dilengkapi itu papernya Suci ya. Ya. Tetap dilengkapi papernya. Ambil itu paper, nanti dihimpun papernya dengan sama Gio. Begitupun videonya. Jadi kalau memang sudah ada videonya Gio sama videonya Suci, saya minta digabungkan saja. Itu pertanda tugas yang kita store. Paper yang sederhana saja, ya paper yang biasa. Kemudian video, tapi memang kalau sudah ada. Adakah juga videonya Suci sudah terlanjur direkam? Videonya sudah, Suci ada? Sudah. Oke, baguslah. Jadi itu adalah backup. Jadi saya pikir perkuliahan sore ini sangat bagus. Karena memang kita tidak terlalu banyak, jadi kita upayakan seperti ini. Jadi itu tadi karena ada komunikasi dengan Suci sebelumnya, apa materinya, jadi saya sempat tampilkan di monitor, jadi semuanya juga bisa lihat. Ya, jadi insya Allah untuk kedepannya, memang kalau tidak memberatkan sih, kita seperti ini, karena seandainya video saja, mungkin tidak interaktif seperti ini. Bayangkan kalau videonya saja, Suci sama Gio kita nonton, dinonton saja, tidak ada interaktif yang berarti. Jadi itulah gunanya pragmatik. Ya, jadi meskipun tidak ada bahasa, tapi wajahnya bisa terlihat di sini. Kalau mana Bese tidak mengaktifkan videonya karena tidak mau dilihat, ya. Ketawa-ketawa saja didengar di situ. Ya. Aku dengar tapi tak potong-potong. Ya, Anda tahu bilang apakah karena kurang bagus Kak? Mungkin alasan kurang bagus jaringannya sehingga tidak mau aktifkan videonya atau apa? Jangan sampai bersuara robot lah atau apalah. Oke, ya good ya. So who will be the next? Siapa selanjutnya? Me, sir, with Muskia. Oke. Jadi persiapkan saja bahannya. Ya. Oke, hati Desol. Screen bisa kita share. Sudah ya? Kita share, ini yang di screen. Belum. Nanti saya share di grup. Ini yang terakhir saya tampilkan. Belum ada saya kasih. Nanti saya kirimkan ini. Jadi ini agak mudah dipahami perbedaan antara kalau kita mau fokus di antara semantik dan pragmatik. Ya, oke, nanti saya sharekan ini. So tugasnya masih untuk Suci sama Gio belum selesai sampai di sini. Jadi perhatikan kembali papernya, kemudian itu videonya kalau sempat disambung, ya baru digabungkan atau digabungkan. Oke, thank you very much. I think that's all for our lecture today. Ini sudah azan juga di masjid ini. Ya, jadi insyaallah we are going to continue our subject next meeting. Jadi just keep spirit. Ya. Yang belum mandi silahkan pergi mandi dulu. Ya, yang malas mandi ya begitulah kentar yang malas mandi. Oke, sir. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Profesor. Sudah bisa di screenshot, ada juga muka aku. Nggak ada. Wow. Oke, silakan screenshot. Saya juga mau screenshot. Yes, sir. Tapi tinggal 5 saya lihat ini. Sir, say 1, 2, 3, sir, if you want to take a picture. Mister, yang penting ada tadi. Oke.
Oke, saya end anunya ya, roomnya. Ini Ainun mau kemana? Dari mana Ainun? Anu sir, di Makassar, Ainun sir. Oh, lagi di Makassar Ainun. Iya sir. Oke. Oke, thank you very much. Saya close ya, saya close roomnya. Yes, sir. Assalamualaikum. Iya.